Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Misi Cipamur, Bapak Hujaini SPD MPD. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada di dalam ruangan ini, dan yang kami hormati seluruh Dewan Guru serta staf tata usaha yang sempat hadir pada acara kegiatan hari ini. Salawat serta salam, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Bapak Abdul Halim SPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-bapak, Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu ta'ala kepada ashabi ala rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallallahu kulli nabiyyin jamil aqwali wal abad wa ta'atilana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha innaka hamdan tarfih wa tubaddiluna biha samawat min jami'il khairati fil hayati wal ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Misi Cipamur, Bapak Hujaini SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Dewan Guru yang berkesempatan hadir di dalam ruangan ini. Marilah bersama-sama tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan berupa nikmat sehat dan sempat sehingga bisa hadir dalam ruangan ini guna mengikuti kegiatan sebagaimana yang sudah direncanakan oleh calon guru penggerak angkatan 11, yaitu berupa kegiatan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif. Yang kedua, marilah kita haturkan selawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Allah melalui beliau di akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terima kasih kepada kawan-kawan dan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 yang pada hari ini untuk mengisi materi mengenai budaya positif sehingga kedepannya bisa memperbaiki
budaya yang ada di sekolah kita. Yang selanjutnya, kami berharap kepada rekan-rekan guru penggerak nantinya silakan menyampaikan materi kepada rekan-rekan seiring dengan waktunya nanti, ya, sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Yang kedua, kepada peserta kegiatan kami berharap untuk mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin. Ambillah ilmunya. Nah, kita sesama rekan guru kalau bisa saling berbagi. Ya. Kami berharap bahwasanya kegiatan ini sebagaimana temanya adalah budaya positif, kita mengedepankan bagaimana lingkungan yang ada di sekolah kita ini sedikit-tidaknya membawa hal-hal perubahan sebagaimana yang diharapkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui kurikulum Merdeka. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon bantuan dan dukungannya untuk mensukseskan apa yang direncanakan dari kawan-kawan calon guru penggerak angkatan 11. Mungkin itu. Dan pada giliran nanti silakan untuk kawan-kawan rekan-rekan kita di depan sini sebagai calon guru penggerak untuk menyampaikan materinya nanti sesuai jadwal yang telah kita rencanakan seperti itu. Ya, terima kasih. Silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya pemaparan materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Kuswanto SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Sebelum kita memulai pengibasan aksi nyata diseminasi, tentunya di sini Bapak Ibu semuanya, harapan saya nanti bisa untuk tetap di ruangan agar ketika penyampaian materi Bapak Ibu tidak ketinggalan materinya, Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja pemaparan materi hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti budaya positif ada 6, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita langsung ke materi disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat suatu paksaan, pujian ataupun hukuman. Ya, Bapak Ibu. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori
kontrol. Bila kita ingin membuat sebuah kemajuan perlahan, sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah sebuah diagram, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ya? Untuk stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, untuk stimulus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk selanjutnya, stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah, untuk teorinya, model berpikir menang. Nah, di sini apakah makna disiplin? Jadi untuk disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang terakhir, namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, jadi untuk disiplin itu ya Bapak Ibu sudah jelas sekali bahwasanya disiplin itu bukan karena dihargai ataupun bukan karena tujuan mulia. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan kita semuanya sudah paham. Ya. Contohnya saja di ruangan ini sepertinya sudah ada. Ya. Nah, di sudut tengah itu ya, di tengah-tengah itu sudah terlihat profil pelajar Pancasila. Nah, ternyata profil pelajar Pancasila itulah nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, inilah ya pengertian-pengertiannya. Tentunya tidak usah lagi kita jelaskan, Bapak Ibu pasti paham. Sekarang lanjut ke motivasi perilaku.
perilaku manusia. Dalam motivasi perilaku manusia itu ada 3 ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari motivasi perilaku manusia itu ada 3 itu ya, Ibu. Nah, untuk yang pertama tadi ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang berikutnya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Ya. Lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini pengertiannya satu tingkat di atas motivasi. Yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang berikutnya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan sebuah pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, ini motivasi ini juga bersifat eksternal ya. Yang pertama dan yang kedua. Sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif ya, yaitu perilaku ini bersifat internal bukan eksternal. Jadi beda ya Bapak Ibu. Untuk yang kedua, yang satu, kedua, dan yang ketiga ini berbeda. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu. Bahwasanya di sini ada 1, 2, dan 3. Nanti Bapak Ibu bisa menilai itu setuju dan tidak setuju. Ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Nah, jawabannya ternyata banyak ibu-ibu yang jawab setuju. Bukan banyak ibu, tapi yang benar ibu-ibu. Ya. Jawabannya adalah setuju. Ya. Yang berikutnya nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana? Setuju. Bapaknya? Kenapa pindah setuju sekarang? Oke, jawabannya yaitu setuju ya. Lanjut yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Siapa yang tidak setuju? Nah, kenapa alasannya itu?
Kok bisa tidak setuju? Terkadang Pak, penghargaan itu seringkali disalah penampilan. Seperti misalnya anak itu hari ini mendapatkan sesuatu dari kita, sebuah benda ya Pak ya. Tapi setelah besok tidak kita berikan lagi benda tersebut, anak itu merasa malas, sehingga penghargaan itu seringkali menjadi sesuatu yang jangka pendek saja, menjadi motivasi jangka pendek tetapi tidak menjadi motivasi jangka panjang. Itu mungkin Pak, terima kasih. Ya, benar sekali ya. Jadi di sini kalau setuju tidak setuju, artinya kalau sebuah penghargaan itu ya, itu tuh hanya untuk jangka pendek, ya, bukan jangka panjang. Jadi jawabannya tidak setuju. Oke, lanjut yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Apa jawabannya? Setuju atau tidak setuju? Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukuman. Setuju atau tidak? Yang bapak-bapaknya? Gimana ibu? Ada yang bisa memberikan jawabannya atau bapak-bapaknya? Ya Pak, kalau menurut saya tidak setuju karena membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibanding menghukum. Tapi kita lihat dulu hukuman itu apa, dan pertama kita lihat dulu apa kesalahan anak ini. Kalau kita menghukum misalnya anak ini kesalahannya berat, ya kita hukum secara ringan, dia tidak keras tidak jadi hukuman, tapi hukuman yang berat menjadi ringan, menjadi yang kesalahan anak berat dihukum ringan, itu kan seperti itu sebenarnya. Jadi saya maksudnya tidak sebanding dengan apa kesalahan dan hukumannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu kesalahan anak itu apa dan hukumannya itu apa, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nur. Nanti jawabannya kita lihat di sesi berikutnya ya. Nanti ada sebuah film pendek ataupun sebuah adegan yang bisa menjawab dari pertanyaan Pak. Bisa kita lihat sama-sama nanti. Di sini kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Ya, di sini motivasi eksternal. Nah ini sama yang kayak tadi Ibu ya. Untuk yang tiga, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu juga masuk motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri yaitu motivasi internal. Ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini ada tabel perbandingan hukuman dan konsekuensi. Ya. Untuk hukuman itu tidak terancam atau tiba-tiba, kalau konsekuensinya terencana berupa kesepakatan yang sudah dibahas, sudah disetujui oleh guru dan murid. Yang berikutnya, satu arah dari pihak guru. Untuk konsekuensinya yaitu umumnya dibuat guru, murid mengetahuinya. Jadi guru membuat, tetapi di situ untuk muridnya juga mengetahui. Yang berikutnya, psikis anak disakiti dalam bentuk pembuatan atau kata-kata. Nah, untuk konsekuensinya sesuai kesepakatan. Jadi itu sudah disepakati bersama. Yang berikutnya, murid tidak nyaman. Konsekuensinya tidak nyaman dalam waktu pendek. Selanjutnya atau yang terakhir, tidak dapat diukur.
Untuk konsekuensinya dapat diukur, misal 3 kali tidak mengerjakan tugas maka diberikan tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu guru semuanya bisa mengukur, tapi tergantung gimana kondisinya. Oke, lanjut. Nah, di sini nanti ini ada tindakan guru, dan di sebelahnya juga yang kosong ini ada hukuman atau konsekuensi ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan menjawab dari 7 pertanyaan ini. Nanti bisa kita lihat bersama-sama apa jawaban yang benar dan tepat ya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jawabannya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Benar ya, hukuman? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, coba kita lihat dulu ya. Satu lagi, nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita lihat jawaban Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga hukuman, yang keempat hukuman, yang kelima hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memahami setelah keluar jawabannya. Nah, sekarang ini sisa nomor 6 dan nomor 7 ya. Nanti karena ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita gantian yang nomor 6 ibu-ibu dulu, nanti yang nomor 7 bapak-bapaknya. Oke, silakan siapa yang mau menjawab. Nomor 7 konsekuensi. Ayo ibu-ibunya dulu. Tak jawab itu. Mati deh. Itu meminta murid tidak menggunakan sepatu. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti disuruh nyeker selama sehari. Logikanya. Ayo, apa Monika? Seharusnya Monika nomor 7 tadi ya, guru PJOK. Ya, gak apa-apa. Nanti dikuatkan lagi dengan Monika nanti. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Jawabannya hukuman ya. Coba kita lihat jawabannya apa. Hukuman benar. Oke, kita lanjut yang ke-7 ya. Lanjut yang ke-7, bapak-bapaknya. Apa tadi? Konsekuensi. Coba kita lihat. Oh, jawabannya benar ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses ya. Untuk identitas gagal yaitu suatu hukuman. Kalau identitas sukses itu larinya ke disiplin, konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Untuk yang berikutnya,
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi penyelesaian yang restitusi ini ya, menyelesaikan suatu masalah. Untuk hukuman berikutnya, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Untuk restitusinya, korban mendapatkan pengganti karena kan diselesaikan ya. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak. Maka ditanya ini. Sudah hilang ceritanya ya. Oke, restitusinya murid atau anak mendapatkan ini masalah terpecahkan ada di bawahnya. Yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikutnya, perilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya, membantu berperan mengikuti peraturan masyarakat. Untuk restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan adalah kamu harus. Konsekuensinya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi nanti saya tunjukkan di video. Jadi di video nanti Bapak Ibu bisa menilai. Ya. Nah di sini ada sebuah pertanyaan. Kenapa bukan peraturan kelas, tetapi kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ayo Bapak Ibu siapa yang bisa menjawab? Terima kasih atas waktunya. Kenapa bukan peraturan kelas, tetapi kenapa harus keyakinan kelas? Seperti sependek pemahaman saya bahwa keyakinan kelas itu kita butuh secara bersama-sama dengan siswa. Artinya ketika guru dengan siswa itu meyakini suatu keyakinan kelas, maka itu adalah sebuah kesepakatan. Sementara peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh satu orang, kemudian berimbas pada kerugian bagi orang yang menjalankannya. Artinya kalau peraturan itu dilakukan secara searah, tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat secara bersama-sama, konsekuensinya kita jalankan secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Sementara peraturan kelas itu biasanya dirugikan bagi bukan pihak yang membuat, tetapi pihak yang menjalankan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Benar sekali kata Pak Aris. Bahwasanya peraturan kelas itu dibuat sendiri ya. Jadi peraturan itu dibuat sendiri, langsung diturunkan ke anak tanpa melibatkan sebuah diskusi atau berkolaborasi antara guru dan murid. Dan untuk keyakinan kelas itu sebaliknya, yaitu antara guru dan murid itu membuat sebuah kesepakatan bersama untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Mungkin seperti itu, Ibu. Selanjutnya di sini untuk peraturan kelas sudah dijelaskan Pak tadi, ya, sama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid.
Nah, ini yang keyakinan kelas tadi sudah jelas bahwasanya untuk keyakinan kelas itu ada kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, ya. Jadi untuk keyakinan kelas itu cukup yang pendek, simpel, yang mudah diingat oleh anak. Kalau terlalu panjang itu bukan lagi sebuah keyakinan, tetapi peraturan ataupun tata tertib, karena pewajar, ya. Nah, di sini tujuan kesepakatan kelas yang pertama untuk menumbuhkan komunikasi yang efektif antara siswa dan guru. Yang kedua, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Nah, di sini kesepakatan kelas, ya, contohnya, ya, yang mudah diingat mungkin jika Bapak Ibu nantinya belum ada sebuah kesepakatan kelas yang dibuat, nanti setelah pengibasan hari ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan. Untuk yang pertama yaitu masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, tidak membuat keributan saat belajar. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, saling menghargai sesama teman. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, saling menghargai sesama teman. Nah, kira-kira Bapak Ibu ini panjang atau tidak? Panjang atau tidak? Tidak. Berarti tidak pendek, panjang. Atau tidak panjang, pendek? Oh, berarti maksudnya tidak panjang tapi pendek lah ya. Nah, sekarang pindah ke berikutnya yaitu langkah-langkah kesepakatan kelas. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas itu ada langkah-langkahnya. Ya, di sini ada 6 langkah. Yang pertama, guru mengajak siswa mengungkap keinginan untuk mewujudkan kelas impian, ya, impian mereka. Yang kedua, siswa menuliskan tentang kelas impian mereka. Yang ketiga, meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Oke, lanjut yang keempat. Hal-hal yang ditulis tentang kelas impian dibaca satu persatu dengan bantuan siswa. Yang kelima, guru dan siswa berdiskusi membahas impian tentang kelas yang sudah mereka tulis dan menyoroti hal-hal penting untuk dijadikan kesepakatan kelas. Yang keenam, guru dan siswa membaca hasil kesepakatan kelas yang disetujui, kemudian siswa menandatangani kesepakatan tersebut dengan sebagai tanda persetujuan. Jadi Bapak Ibu, untuk langkah-langkahnya seperti yang sudah kita bahas pertama tadi, bahwasanya kita di dalam kelas itu berdiskusi terlebih dahulu, ya. Jadi untuk anak-anaknya itu membuat sebuah kesepakatan terlebih dahulu, barulah kita pilih mana kesepakatan yang tepat untuk dijadikan kesepakatan kelas. Tetapi itu juga harus disetujui antara guru dan murid. Jadi tidak bisa sepihak seperti yang kata Pak Aris tadi, karena ini keyakinan bukan peraturan, ya. Jadi setelah nanti sudah mendapatkan sebuah kesepakatan kelasnya, barulah nanti meminta siswa menuliskan apa yang mereka pikirkan, yang sudah dipilih oleh bersama-sama oleh baik itu gurunya ataupun siswanya. Dan yang terakhir itu membacakan hasil
ya. Hasilnya itu dibacakan yang sudah disetujui bersama. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Ini sebuah contoh ya. Perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman di kelas. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa itu cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Pertanyaan kepada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang tanpa merusak reputasi orang lain? Yang berikutnya, perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi oleh siswa itu yaitu senang, hanya bercanda. Nah, pertanyaan kita untuk siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan senang tanpa harus menyakiti orang lain? Nah, di sini ada sebuah studi kasus ya, Bapak Ibu. Di situ ada Pak Suhendar, ya. Yaitu Pak Suhendar ini adalah wali kelas 11, ya. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yaitu si Tommy, ya. Ini sebenarnya Tommy bukan Tommy ya, karena tahu itu. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Suhendar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Tidak membawa bontot. Yang lainnya? Minta perhatian. Meminta perhatian. Ada lagi? Lapar. Coba kita alasan ya, kita lihat alasan yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau tidak makan, tidak meminta bekal, kemudian dia merasa kelaparan, takut tidak bisa hidup mungkin ya. Iya. Makanya kebutuhannya yaitu bertahan hidup atau survival. Oke, lanjut alasan yang kedua. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Tommy yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Oke, lanjut ke yang ketiga alasannya Tommy. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, akan kekuasaan. Jadi sebenarnya manusia ataupun murid itu kebutuhan dasarnya banyak.
ya, bukan satu pihak saja, tetapi perlunya kita pendekatan ke murid untuk menanyakan agar kita tahu apa sih kebutuhannya. Nah, jadi kalau seandainya ada murid yang melakukan kesalahan, jangan kita langsung bertindak, ya, jangan kita langsung bertindak, tetapi tanyakan terlebih dahulu alasannya apa, ya, kebutuhannya bisa kita lihat setelah kita menanyakannya. Oke, kita ke 5 posisi kontrol guru ataupun restitusi, ya. Untuk 5 posisi kontrol guru, di sini ada penghukum yang pertama, yang kedua ada teman, yang ketiga ada pembuat merasa bersalah, dan keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, di sini ada sebuah kasus, ya, si Nauren yang terlambat hadir 20 menit, ya, terlambatnya itu. Nanti bisa kita lihat videonya. Nah, itulah ya Bapak Ibu contoh video sebagai penghukum, ya. Kira-kira kalau itu kita terapkan untuk anak didik kita, itu gimana? Itu baik atau tidak untuk anak kita? Kurang baik, ya. Karena di situ tidak memberi kesempatan untuk kita menanyakan terlebih dahulu, ya, kepada anak bahwasanya apa sih alasannya, ya. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel
Baik, kalau kalian kamu almarhum di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Fabia. Iya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas ini belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini contoh posisi sebagai manajer ya. Kita putar dulu videonya yang oke, kita lanjut sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolahnya itu Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.00. Naren sudah tahu konsekuensinya jika kamu hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan posisi ya. Baik Bu. Ini sebagai pemantau. Masih ada lagi yang keempat sebagai teman. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Lambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lincah, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin Ya, sama Bu. ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Nggak beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada dasar aja. Ini posisi teman ya. Satu lagi. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat
Oke, Bapak Ibu, itulah dari 5 video ya. Ada sebagai penghukum ya, posisi manajer sebagai pemantau, sebagai teman, dan itu sebagai merasa bersalah. Nah, di antara 5 itu kira-kira untuk Bapak Ibu itu posisinya di mana? Untuk selama ini? Jadi semuanya ada Mbak ya? Jadi kalau semuanya ada, kan bisa Ibu lihat tadi, kalau sebagai penghukum seperti itu dampaknya nanti apa, kalau sebagai posisi manajer itu dampaknya seperti apa. Jadi bisa kita analisis bahwasanya mana yang tepat ke depannya yang harus kita lakukan ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut materi yang terakhir ya Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu sebuah ganti kerugian ya, pembayaran kembali. Yang kedua, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Yang ketiga, penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Goshen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari sebuah solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa, tujuan mulia, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari sebuah kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki sebuah hubungan. Yang ketiga, menawarkan bukan memaksa. Yang keempat, restitusi diri adalah cara terbaik. Yang kelima, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, berfokus pada solusi. Dan yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita langsung lanjut. Ini di tahapan restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari sini tadi kita bisa melihat di 5 video tadi bahwasanya di mana di situ ada seperti dialog ya. Di situ ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada juga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses seperti yang saya tunjukkan di diagram pertama tadi. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menanyakan ke siswa
Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, tentunya kan tidak, ya. Validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berubah memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini memberikan pilihan untuk kita sebagai guru menanyakan kepada anak murid bahwasanya tidak harus tindakan itu yang kita lakukan, bahwasanya di situ ada hal-hal yang lain yang bisa kita tanyakan ke siswa. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara estetik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, seperti video sebagai manajer tadi, seperti itulah cara menanyakan pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, dari sini pembelajaran apa yang Bapak Ibu guru dapatkan dalam pertemuan kali ini? Coba siapa yang mau memberikan jawabannya? Oke, bagus. Oke, saya akan memberikan refleksi dari pertemuan hari ini untuk pembelajaran apa yang Bapak Ibu guru dapatkan dalam pertemuan pada kali ini. Untuk menurut saya, Pak Eko, dalam pertemuan pada kali ini, yang pertama, saya sudah mulai bisa membedakan mana segitiga restitusi dalam mengatasi masalah. Itu kami mendapatkan ilmu dari situ. Dan kedua, kita bisa paham kalau kita mempunyai 5 posisi kontrol yang harusnya kita kembangkan sebenarnya dari dulu. Terus yang kedua, yang berikutnya, kita bisa membuat kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai, karena antara kesepakatan kelas dan juga peraturan itu sangat berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran yang saya dapatkan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu Bapak Agus. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Hal apa yang Bapak Ibu perlu tingkatkan atau yang kita tingkatkan bersama setelah selesai dari materi ini? Ya, silakan. Tadi bapaknya sudah, sekarang ibunya. Oke, terima kasih Pak Eko. Dari pembelajaran yang Bapak berikan, hal apa yang kami perlu tingkatkan atau yang tingkatkan bersama Pak ya? Di sana yaitu pada saat pelaksanaan restitusi Pak. Restitusi itu pada dasarnya itu sudah diterapkan oleh semua Bapak Ibu guru Pak. Akan tetapi langkah-langkah dan konsepnya belum sesuai dengan urutan. Mungkin itu yang bisa kami laksanakan sehingga kegiatan penghukuman itu akan berubah menjadi
cukup konsekuensi dan kesadaran pada diri anak kita. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Nah itulah ya Bapak Ibu dari materi-materi tadi. Tentunya setelah ini kita harus mempunyai perubahan ya. Jadi apa yang kurang pas ataupun belum tepat bisa kita lakukan perubahan di sini. Oke, jadi biar supaya tetap semangat kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ice breaking sebentar saja untuk merefleksikan Bapak Ibu agar tetap bahagia ya. Jadi untuk ice breakingnya Bu ya itu hanya tetap di tempat ya, tetapi nanti ketika disuruh ketika saya menyebutkan silakan cari ya, mungkin sudah pernah, ada juga yang belum pernah ya. Jadi Bapak Ibu silakan mencari ya, menunjukkan, mencari atau menunjukkan sebuah benda yang bentuknya kotak. Nah, ada yang narik laptop ada dia. Langsung ke laptopnya, oke. Dan selanjutnya silakan tunjukkan sebuah benda ya yang bentuknya bulat. Siapa yang tidak ada? Tidak ada Pak. Oh Bu Dewi. Nah, jadi Bu Dewi silakan. Nah, kasihkan saya. Silakan memberikan apa namanya tebakan buat Bapak Ibu lainnya. Suruh apa gitu? Ya, giliran saya ya Bapak Ibu. Silakan konsentrasi. Silakan Bapak Ibu pegang benda yang bentuknya panjang dan kecil. Sekarang Bu Nisa gantian Bu Nisa sekarang memberikan. Juga pegang kan benda panjang dan kecil. Saya pegang nih. Aku paling panjang. Bu Nisa silakan memberikan apa tebakannya ya. Suruh pegang apa, masuk apa gitu ya. Apa? Bapak Ibu mohon pegang monitor. Ceritanya monitor. Itu ada. Oke. Terima kasih Bu Nisa. Nah ini speaking terakhir ya. Silakan Bapak Ibu megang telunjuk kawannya sendiri. Berarti Pak Aden megang sama-sama Aden. Berarti Pak Aden nggak megang sama siapa ini? Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Kita masuk ke yang terakhir ya. Ini terakhir perlu diingat dan perlu di yang terus pokoknya ya, yang terakhir ini.
Terima kasih. Ya, oke. Ya, seperti itulah. Semoga apa yang saya lakukan siang hari ini semoga bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih untuk partisipasinya untuk mengikuti kegiatan praktek baik, yaitu disiplin positif dari awal sampai selesai. Nah, oke, itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.